Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 pada Senin 11 November. Akibat kecelakaan itu, 29 orang mengalami luka. Sejumlah korban masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Rajak Purwakarta. Sedangkan 7 korban lainnya telah diantarkan ke rumah sakit domisili. Di Rut Jasara Harja, Rifan Ahmad mengunjungi para korban untuk mengecek kondisi secara langsung. Selain mengunjungi para korban, Rifan juga memberikan bantuan asuransi. Jasara Harja akan memberikan uang maksimal 20 juta rupiah untuk korban luka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia akan diberikan 50 juta rupiah. Sampai dengan pagi ini sudah lengkap identifikasinya. Kita tahu bahwa dari kemarin terkait dengan jumlah kan masih ditanyakan bahwa korban semua 29. Dari 29 ini korban yang meninggal dunia ada 1. Dan 1 ini juga sudah kita teridentifikasi. Dan yang untuk mengalami luka-luka ada 28. Di dalam 28 pun yang 4 yang berat. Saat ini lagi dalam penanganan operasi. Memang ini yang menjadi prihatin kita diantaranya adalah korban ini ada 7 anak-anak. Seperti juga yang meninggal dunia ini adalah anak-anak. 15 laki-laki dan 8 perempuan. Kami tadi sudah mengidentifikasi semua. Dan sejak semalam mereka juga, maksud saya semua dari seluruh korban sudah ditangani dengan baik. Ya. Jadi semua dijamin oleh Jasara Harja. Baik yang luka-luka maupun yang meninggal dunia. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua bahwa ternyata satu kendaraan bisa berdampak kepada banyak korban. Dan kita harapkan untuk yang luka-luka ini yang 22 termasuk yang operasi 4 ya. Kalau saya lihat yang dari di luar 4 ini seharusnya tidak dalam waktu lama sudah bisa kembali ya, kembali ke rumah masing-masing dan tetap ada perawatan jalan, terutama trauma. Dan tadi juga ada korban yang anak kecil ini juga masih ada trauma. Ada juga sahabat kita dari TNI juga sama, korban juga yang tadi sudah kami semua konfirmasi kondisi kesehatannya maupun juga penanganannya. Kepada rumah sakit terima kasih ya, Korlantas juga kemarin Kakor juga sudah datang. Dan juga seluruh tugas yang termasuk media yang menginformasikan ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Pentingnya pengemudi yang berkeselamatan. Ya, ketika hujan seperti ini kan kelihatan bahwa pengemudinya walaupun masih dalam identifikasi karena tidak berkeselamatan justru berdampak kepada korban-korban dan masyarakat lain. Operasi itu apakah dari supir juga yang supir kontainer kemudian yang anak yang meninggal ibunya ini keluarganya bukan, jadi semua korban yang berat ini bukan di dalam kontainer, justru di korban yang menjadi korban ditabrak. Tadi ada beberapa yang kita lihat korban ini kan hampir mereka juga tidak sadar dengan trauma ya, tahu-tahu bahwa mobilnya sudah ada di atas. Bahkan hari ini mereka baru tahu bahwa mobilnya tidak berbentuk sama sekali gitu. Jadi semua adalah korban yang mengendarai kendaraan atau mobil yang ada di depan truk tersebut, bukan dari kontainernya. Sekarang masih di ruang perawatan dan investigasi yang dilakukan oleh Korlantas Polri. Tapi sekarang masih dirawat juga. Pak, besaran asuransi Pak untuk si korban yang ya, jadi untuk korban luka-luka itu maksimal 20 juta. Tapi tidak berhenti di situ. Apabila nanti melewati itu,
maka langsung secara otomatis ke BPJS Kesehatan. Ini adalah interoperabilitas yang sudah sangat bagus ya, menjadikan wujud negara hadir untuk masyarakat ya. Dan ini untuk meninggal 50 juta, ini sudah diserahkan juga. Dan ini terima kasih, ini respon dari rumah sakit juga sangat cepat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi korban kecelakaan. Tidak, semua masih dalam kondisi sadar tidak kritis, tapi diperlukan langkah atau tindakan operasi. Ya, sudah. Ya, jadi ada terutama yang trauma-trauma ini nanti tidak hanya secara medis saja, tetapi juga ada penanganan pasca trauma. Sebetulnya ini pasca trauma ini kalau kecelakaan korban tabrak dari belakang ini lebih tinggi. Karena mereka betul-betul tidak mengira, jadi tidak ada kesiapan ya. Dan ini nanti kita akan monitor rekomendasi dari dokter, sehingga kita membuat kegiatan juga atau penanganan terhadap pasca trauma, terutama yang traumatik ya. Dampaknya adalah trauma karena ada kecelakaan ini. Ya, alhamdulillah semua berinteraksi ya dengan sangat baik. Bahkan tadi ada yang sempat pingsan pada waktu dibawa ke sini. Adik Maya juga sudah berkomunikasi dengan baik. Ya memang yang dirasakan adalah pusing, mual gitu ya. Dan tadi ada juga yang karena masih sangat kecil 3 tahun mungkin tidak bisa komunikasi, tapi ibunya menyatakan bahwa ada rasa tidak enak di badannya. Ini kami juga nanti mohon dari rumah sakit untuk diidentifikasi, dipastikan sebelum pulang seluruh sudah teridentifikasi dengan baik ya secara medis, sehingga pengobatan ini betul-betul efektif untuk masyarakat yang mengalami luka ini. Untuk secara keseluruhan update terbaru adalah di mana dari total 29 itu untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dirujuk ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari keluarga masing-masing gitu. Kemudian untuk yang sisanya itu di 21 kurang lebih itu dengan luka ringan, kemudian 7 diantaranya ada luka berat. Nah dari luka berat ini diantaranya ada yang akan rencana operasi di hari ini. Itu ada 5, kemudian 2 kasus berat itu akan dilakukan observasi. Untuk selanjutnya karena masih dilakukan pemeriksaan perencanaan lain. Yang di rumah sakit domisili berapa tadi? 8 ya? Ada 7. Ada 7. Berarti 7. saat ini masih di rumah sakit Keracakan ada berapa? Berarti total di 22 betul. 21 orang yang meninggal. Betul. Itu domisili Ya. ya? Di Lenteng Agung. Betul. Sama Itu keluarga sudah pulang juga. betul, itu bersama keluarga semalam. Oke, karena memang mayoritas ini di luka ringan ya, luka ringan. Jadi artinya memang di perawatan luka, kemudian diobservasi untuk kondisi pasien masing-masing. Oke, untuk operasinya sendiri ini karena memang mayoritas benturan di kepala ya, kemudian ada luka terbuka di kepala juga. Jadi itu akan dilakukan perawatan luka untuk di bagian kepala, seperti itu. Betul, tapi di bagian kepala bagian luar, artinya di tipis bagian kulit di bagian kepala. Artinya pembersihan luka betul, dibersihkan kemudian dijahit. Selanjutnya kita observasi untuk kondisi luka setelah dilakukan operasi. Ya kurang lebih 4, kurang lebih 4. Hanya yang satu lagi ini sedang proses untuk pemeriksaan sama observasi. Yang tulangnya tuh 7, 1 yang meninggal.